Halo semuanya, selamat datang di Suara Berkelas. Aku Bilal Farnov bakal ceritain bagaimana pengalaman aku ngobrol dengan 4 orang berkelas tentang konsep kebahagiaan. Kenapa menarik banget untuk bahas ini? Karena banyak dari kita pasti ngeliat POV bahagia itu dari sudut pandang yang sangat berbeda. Dan aku mau merangkum apa itu bahagia dengan bahasa yang mudah dipahami ya dari narasumber-narasumber Suara Berkelas. Yang pertama, aku ingat sekali ngobrol dengan Pak Ijun tentang kebahagiaan. Pak Ijun bilang dalam mencari kebahagiaan ya, yang sejati ya, musuh terbesarnya itu seringkali bukan keadaan di luar, melainkan ambisi dan nafsu di dalam diri kita sendiri. Itu yang jadi hambatan kita selama ini, yang susah kita kendalikan. Dan Pak Ijun cerita tentang filsafat kuno, tentang bagaimana mengendalikan kuda liar di dalam diri kita. Mengapa kemampuan untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan itu penting sekali. Dan itu jadi skill utama yang sangat mahal. Namun di era sekarang masih sulit bagi kita. Masih sulit karena kita tuh gampang sekali impulsif. Bicara kebahagiaan itu adalah sebuah topik yang elusif ya, licin sebenarnya pembicaraan, karena ini seperti cinta. Sejak berabad-abad lampau semua bicara tentang itu, tetapi dalam perjalanannya nggak selesai-selesai bicara itu kan, karena berbuku-buku ditulis tentang cinta, berbuku-buku ditulis tentang kebahagiaan, tetapi tentu kita belum menemukan yang apa sih kebahagiaan gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah pertanyaan awal manusia di bumi sebenarnya. Manusia berabad-abad lampau, bahkan Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia. Jadi kalau kita nggak bahagia itu salah. Jadi Tuhan tuh ciptakan manusia untuk bahagia. Ya kan, kalau di kitab-kitab kan kalau yang dipanggil adalah orang-orang yang jiwanya tenang. Jiwa tenang itu kan bahagia kan. Kalau nggak bahagia ya galau terus kan. Ya itu belum pas berarti jalan hidupnya. Nah dulu awal salah satu pemikiran, karena saya belajar filsafat tadi ya. Salah satu pemikiran yang paling klasik ya kalau kita bicara kebahagiaan itu adalah Plato. Jadi Plato itu mengibaratkan kebahagiaan itu dalam bahasa namanya daimon, eudaimonia. Eudaimonia itu adalah kebahagiaan. Tetapi konsep dia adalah karena manusia itu digerakkan oleh 3 hal sebenarnya, yaitu nafsu rendah ya kan, tumos, epistumos, kemudian di atasnya adalah ambisi, dan yang paling tinggi itu adalah logistikon atau akal, rasio. Jadi menurut proyek kebahagiaan Plato, ini yang banyak kemudian dikutip oleh para filsuf-filsuf setelah itu, orang itu bisa bahagia kalau dia bisa mengendalikan tadi nafsu tumos, epitumosnya itu. Nafsu rendah, hasrat, pengen ini, pengen itu. Ada ini gue beli ada ini gue beli Wih, lagi tren ini FOMO, beli ini. Terus ambisi segala macam. Nah, itu dikendalikan oleh rasionya. Siapa-siapa yang bisa mengendalikan rasionya, itulah orang-orang yang bisa bahagia menurut Plato. Jadi ibaratnya 2 nafsu itu adalah kuda liar yang larinya ke sana kemari. Logistik tadi, tikon, logika itu, rasio itu adalah sais kuda yang mengendalikan kuda itu. Sepanjang hidup kita itu kita berusaha mengendalikan itu. Begitu kuda itu sudah tenang, disitulah kita mencapai kebahagiaan menurut Plato. Wow. Kira-kira seperti itu. Kemampuan untuk mengontrol diri, kemampuan untuk bisa tahu mana yang diinginkan, mana yang dibutuhkan. Ya. Itu memang salah satu skill yang mahal sekali, karena di tengah dunia yang sibuk seperti saat ini, Betul. kemudahan akses dan segala macam, Ya, betul. itu sulit sekali untuk mengontrol diri, terutama untuk beli sesuatu aja pasti impulsif sekali gitu. Betul. Mental apa yang butuh kita punya, atau cerita apa yang bisa Pak Ijun ceritakan ke kita, terutama dari buku ini tentang punya mental atau endurance itu sendiri? Nah, dalam prakteknya itu nggak gampang sebenarnya, dan mostly saya bisa katakan proyek Plato ini gagal. Kenapa? Karena hasrat dan ambisi ternyata menguasai rasio. Banyak orang sudah tidak bisa mengendalikan impulsif, tadi Mas Bilal bilang kan. Ada
model handphone baru kita beli, Iya. uang nggak ada, akhirnya kita pay later, apa minjem dulu pakai pinjol, wah itu lebih bahaya lagi kan. Nah akhirnya kita semua dikendalikan oleh hasrat-hasrat dan ambisi, dan produk-produk industri itu kadang-kadang memang mengganggu kita, menggoda kita untuk menggunakan ambisi itu tadi, hasrat itu tadi. Nah, saya fokus memang buku ini lebih banyak kepada kisah-kisah di dunia kantoran. Ya, karena pengalaman saya 30 tahun itu bekerja, bertemu dengan banyak teman-teman, anak-anak muda, anak-anak Gen Z, milenial akhir yang kerja, kemudian isinya ketidakbahagiaan gitu loh. Isinya kegelisahan, anxiety, galau. Nah, ini yang kemudian membuat saya menjadi, ini kayaknya ada hal-hal yang membuat orang jadi tidak bahagia nih ketika kerja di kantor. Apa hal-hal? Nah itu tadi. Jadi ketika kita berpikir kebahagiaan itu tadi dikatakan adalah sebuah target ya. Kita tuh ingin bahagia di kantor. Dengan begini saya ingin bahagia. Dengan begini ingin bahagia. Kalau saya kerja bos saya begini saya bahagia. Kalau saya kerja naik pangkat saya bahagia. Kalau saya ditempatkan di tempat yang enak saya bahagia. Jadi kebahagiaan itu menjadi sebuah tujuan. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi tidak bahagia. Ya. Ya kan, ketika kita mempertanyakan apakah saya bahagia, itu biasanya kita udah mulai nggak bahagia tuh. Ya. Apalagi menjadikan tujuan. Nah ini yang menurut karena tadi proyek Plato itu dianggap gagal, menurut beberapa filsuf, muncullah muridnya nih namanya Aristotle. Aristotle ini mengatakan loh, ya kalau gitu nggak bisa dong orang menguasai, terus gimana caranya? Ya udah kalau gitu kebahagiaan itu adalah ketiadaan kegalauan. Jadi dia mengatakan namanya ataraksia. Jadi kalau hati nggak ada kegelisahan, nggak ada kegalauan, itulah kebahagiaan gitu kan. Nah, mulailah kemudian ajaran-ajaran ini mulai digunakan. Jadi gimana caranya supaya tidak galau tadi. Nah ini salah satu cara yang dilakukan di dunia kerja sih sebenarnya. Karena banyak sekali anak-anak muda kemudian terjebak. Jadi kalau gitu ketika kata Aristotle nih, ketika kebahagiaan kita digantungkan pada suatu pencapaian, disitulah sebenarnya kebahagiaan dangkal. Jadi intinya ini, misalkan saya bahagia kalau dapat bos yang nggak toksik. Ya. Saya bahagia kalau teman kerja saya asik gitu kan. Saya bahagia kalau saya setelah ini diapresiasi sama bos saya. Saya bahagia kalau naik gaji. Saya bahagia kalau naik pangkat. Iya kalau tercapai semua kan. Kalau nggak tercapai terus lo nggak bahagia dong. Akhirnya kita menjadi miserable hidup kita. Tidak bahagia. Nggak bahagia. Jadi jangan gantungkan kebahagiaan pada satu pencapaian. Karena itulah kebahagiaan yang tidak permanen. Oke, sekarang let's say kalian udah paham konsep bahagianya ala Pak Ejun. Sekarang kita masuk ke obrolan aku dengan Coach Rio. Tentang gimana prakteknya gitu, gimana agar lebih tenang. Kadang kita udah tahu caranya untuk lebih tenang, tapi emosi kita itu justru bekerja sebaliknya gitu. Nah, aku ingat ketika ngobrol dengan Coach Rio, dia bilang kita punya pendekatan yang sangat unik dan teknis ya, sebagai programmer dari otak kita sendiri, dari emosi kita sendiri, untuk membantu kita tuh lebih stabil secara emosi, untuk kita tuh lebih bisa mindful dengan keadaan kita di hari ini, walaupun kita sedang tidak bahagia ya. Kalau misalkan ada orang yang kayak, kok aku sering sedih ya, kok aku sering galau ya, kok aku nggak produktif ya misalkan. Karena banyak banget linknya produktivitas sama happiness-nya kita. Kalau kita happy itu tubuh kita sehat, karena kan hati yang bersuka cita adalah obat yang paling manjur. Kalau misalnya kitanya juga nggak bahagia, mau kerja juga jadi nggak bisa produktif gitu. Jadi banyak banget yang datang ke kelasku memang mereka buat ngeberesin inner game-nya mereka sih. Jadi kayak di dalam dirinya supaya mereka benar-benar oke, ketika dia netral semua selaras, kerjain apa-apa tuh jadi enak. Kadang-kadang kita banyak yang sibuk belajarin tentang strategi, struktur, cara, langkah, kayak hal-hal yang aplikatif, tetapi kita lupa ngecek diri kita sendiri, siap gak sih sebenarnya gitu. Nah itu yang kita perlu beresin sebenarnya kalau ada yang nyangkut-nyangkut, supaya gak ada konflik-konfliknya di dalam diri kita sendiri. Seringkali kita berdoa, tapi ujungnya tubuh kita sendiri yang nge-cancel doanya. Jadi misalnya aku pengen penghasilanku naik, pengen jadi karirku bagus gitu. Yes, misalkan 100 juta per bulan gitu ya, belum punya nih ceritanya. Pengen banget 100 juta per bulan, terus tapi di hatinya,
susah ya, kayak berat deh, nggak nyampe deh, susah 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 deh. Akhirnya bawah sadarnya yang meyakini bahwa dia memang susah, karena dia kan konflik berantem terus tuh. Jadi kan kadang di dalam diri kita kayak ada dua orang. Iya, Satu iya, iya. ngomongnya apa, sebelah ngomongnya lain lagi. Nah itu sebenarnya reaksi afektif yang bisa diberesin. Jadi aku specialty-nya memang ngeberesin gimana cara supaya nge-coding beban emosinya tubuh seseorang sampai dia mencapai ke titik nol. Jadi sistemnya zero affective coding. Zero affective coding. Ya, jadi zero itu titik nol, afektif itu emosinya, jadi kayak perasaan emosi kita, sampai ke titik nol gimana cara codinginnya. Jadi aku nggak bergerak di ranahnya psikiatri pakai obat-obatan di biologis. Kalau psikologis itu psikolog misalkan di level psikologisnya. Kalau aku lebih ke arah di prosesnya afektif. Jadi di fisiologinya. Jadi dia nih ranah yang lain memang yang melengkapi dari ketiga sudut ini. Jadi kalau misalkan secara psikologinya kamu udah diberesin, biologinya kamu juga nggak ada masalah, mungkin problem kamu bisa jadi di fisiologinya, di afektifnya. Jadi bukan sisi kognitif tapi dia afektif. Jadi dia ada di ranah yang lain dia. Nah ketika diseparasi kayak gini lebih gampang beresinnya. Ibarat kayak orang kalau misalkan sakit batuk. Batuk tuh mirip-mirip ya, batuk berdahak sama batuk kering, sama-sama batuk. Oke. Tapi kalau kita minum obatnya nggak tepat, akhirnya jadi minum terus tapi kok nggak sembuh-sembuh gue ya gitu. Jadi begitu obatnya tepat, langsung dia bisa diukur lah optimalisasinya gitu. Jadi kalau setiap yang datang session, mereka bisa ukurin tuh dari intensitas emosinya berapa sampai benar-benar selesai gitu. Nah itu ada trackingnya semua. Kayak Berarti gitu. kalau disebut pekerjaan itu dikenal sebagai Mungkin kalau aku sih bilangnya sih coach. Oke. Cuma kalau boleh dikasih nama mungkin zero affective coders. Oke, nice. Zero affective coders. Ya karena kerjanya benar-benar kayak orang coding. Jadi dari Iya, awal iya. tuh kayak nge-trackingin semuanya bagaimana perasaan dan emosinya seseorang bekerja, bergeraknya dari mana, terus nge-crack diberesin kayak debug gitu loh, benar-benar kayak coding. Tapi tadi aku sangat relate ketika Coach Reo menyinggung tentang otak kita terus didominasi oleh negatif self talk kayak Iya. aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku tidak pantas, aku tidak bisa dapat 100 juta sebulan gitu. Iya. Itu terus mendominasi hari-hari aku Yes. dalam waktu 5 tahun terakhir dan Hah. cara simple untuk teman-teman yang mungkin masih menghadapi itu setiap harinya kayak susah banget Bill, hari ini aku didominasi oleh pikiran negatif sehingga aku meragukan diriku sendiri. Langkah efektif harus ngapain? Sebenarnya kalau boleh dibilang kayak dokter kalau ditanya, "Dok, kalau giginya bolong gimana?" Ya ditambal. Misalnya kalau butuh dicabut, dicabut. Nah, sesederhana nyabut gigi. Cuman nyabut gigi itu ada sekolahnya sendiri. Iya. Nah, jadi kalau dibilang sebenarnya kita buang dari sistem kita. Nah, cuman buangnya ini ada strateginya. Jadi kayak langkahnya tuh dia ada terstruktur. Misalnya kayak pertama kita mesti part identifikasi dulu. Secara kognitif udah selesai belum? Kalau secara kognitif udah selesai baru kita bisa masuk ke afektifnya diperiksa. Nah dari sisi tubuhnya itu ada kayak emosi. Nah ini ngomongnya jadi teknis banget ya. Nggak Tapi apa-apa. mungkin aku kasih gambarannya aja. Digambarkan dengan Nah simple. jadi perasaannya itu kita trackingin. Misalkan pas pertama aku sering ketika ingat itu perasaan yang muncul itu apa? Sedih, kecewa, marah sama diri sendiri kayak gitu. Sedihnya berapa? 80%. Marahnya berapa? 70%. Terus kayak kecewanya berapa? Misalkan 100%. Nah kita mapping lagi dari sedih, marah, kecewa nih apalagi yang ada di belakangnya. Karena banyak banget emosi itu kita cuma ngeliat dari layer atasnya doang. Kayaknya gue males nih atau kayaknya gue ragu nih. Tapi di balik keraguannya tuh ada apa? Misalnya pas dicek ternyata oh dari aku lebih ke arah mana yang mau diproses duluan. Misalkan aku kemarahannya. Nah kenapa marahnya? Karena aku merasa diriku kok punya potensi tapi tidak dimaksimalisasikan. Nah jadi ketika marahnya ditelusurin lagi nanti bisa muncul lagi tuh apa yang ada di belakang. Nah ketika yang muncul di belakangnya layering emotionnya ketemu nanti primary emotionnya di mana, ini secondary-nya, tertiary-nya di mana gitu. Jadi kayak ketika kita bisa mappingin baru kita bisa proses di situ tuh. Nah nanti kita cariin dulu benihnya di mana. Nah kalau di buku aku banyak bahas tentang benih emosi. Jadi kita cariin dulu benihnya di titik mana di dia nyangkut. Ya, karena benih emosi itu lucu, dia beda sama sistem yang dulu selama ini kita kenal akar traumatik. Jadi biasanya kan kalau misalnya hal-hal yang traumatik itu ada akarnya sendiri. Oke. Tapi ternyata pas aku along the way ngejalanin ada yang namanya seeds of emotion, benih emosi. Benih emosi. Nah, benih emosi ini dia berbeda sama akar trauma. Nah bedanya apa? Kalau benih emosi itu bisa sama sekali nggak nyambung. Contohnya nih kemarin ada salah satu klien yang kita tanganin di Into the Light gitu ya. Dia itu kena sexual trauma. Nah di atas permukaan trauma seksual.
begitu kita telusurin penyebab beban rasa sakitnya tuh apa sih yang menjadi benih emosinya. Benih emosinya pas ditemukan, itu dia naik sepeda turun bukit. Dia naik sepeda turun bukit. Oke, ya. Jadi perasaan seneng ketika dia bisa naik sepeda turun bukit. Jadi kayak kelihatannya nggak nyambung gitu antara yang di sininya sexual trauma, di sini naik sepeda. Tapi begitu naik sepeda diberesin, kita cek lagi afektifnya, dia berubah. Jadi beban emosi terkait dia yang tadinya begitu inget kayak gue merasa dikhianati, gue merasa sedih, gue merasa marah, tiba-tiba hilang. Dan menurutku bahagia itu juga sangat kompleks kalau kita omongin ya. Misalnya ya, ada orang yang udah 3 hari 3 malam itu nggak makan nasi. Tapi di hari keempat dia bisa jadi orang yang paling bahagia di dunia ketika aku ngasih dia nasi hangat dengan telur mata sapi. Dia bisa jadi orang yang paling happy di hari itu. Dibandingkan ada orang yang selama ini tuh makan steak setiap hari. Di hari keempat kita kasih steak yang lebih mahal ya, yang mungkin eksklusif sekali, dia bisa jadi tidak sebahagia orang yang tadi nggak makan nasi. Karena menurut aku bahagia itu tentang bagaimana kita menjalani hidup yang sangat kontras dari before ke after. Aku sekarang ya bisa jadi orang yang paling happy karena aku udah 10 tahun pakai kacamata dan kemarin aku baru lasik. Sekarang aku happy banget bisa ngeliat dengan jelas. Aku bisa lari pagi, bisa berenang tanpa kacamata. Aku bisa orang paling happy dibandingkan orang-orang luar sana yang complaining terus dengan apapun itu, walaupun mereka tuh bisa ngeliat dengan jelas. Seseorang yang pernah desperate banget, yang keluar dari fase terburuknya sekarang ketemu dengan fase terindahnya, itu bisa jadi orang yang paling happy. Jadi menurut aku kebahagiaan juga bisa seperti itu. Bisa flop karena dia pernah ngerasain pahitnya. Makanya bagi teman-teman yang ngerasa hidupku punya segalanya, kok aku gak happy. Kadang kamu kurang menikmati fase gak enaknya gitu. Kadang kamu harus menikmati fase jadi perintis yang pahit dulu, baru kamu appreciate momen dimana kamu bisa menjadi pewaris dari apa yang kamu rintis. Dan statement tadi itu ngingatin aku ketika ngobrol dengan Teta Muslim yang dia bilang bahwa banyak dari kita itu terjebak pada perlombaan yang gak ada garis finishnya. Teta Muslim juga bilang tentang perspektif dia, bagaimana dia menemukan kebahagiaan bukan dari kemewahan hidupnya, melainkan dari kemampuan dia untuk melihat kembali hal-hal kecil dulu dia apresiasi. Dia bisa jadi orang yang paling happy ketika cuma makan pecel dengan teman-temannya ketika dia nggak punya uang itu. Tapi sekarang ketika dia punya segalanya, dia nggak se-happy ketika fase-fase dia desperate dulu. Saya baru belajar bahwa orang bilang kan kebahagiaan itu sederhana katanya. Ya. Menurut saya kebahagiaan itu absurd dan kompleks. Karena saya baru ya nontonin soal Andrew Huberman, soal orang Madura yang nonton Andrew Huberman itu dong, sama Mahfud MD mungkin dia nonton soal dopamin, soal endorfin gitu-gitu. Saya merasa Tuhan adil karena orang miskin, orang kaya semua itu dikasih ya endorfin dan dopamin yang sama gitu. Jadi bukan bahagia sederhana, tapi ya semua orang tuh bisa bahagia, nggak harus kaya, nggak harus miskin. Saya baru menyadari itu pas saya nginep di hotel di Bogor. Itu hotelnya lumayan mahal, hanya untuk melihat matahari terbit. Yang dimana di situ ada rumah warga juga. Ngapain kita bayar mahal hanya untuk melihat rumah warga ini gitu, dan warga ini setiap hari melihat pemandangan itu gitu. Saya juga pernah waktu itu ke hotel di Bandung. Hotelnya villa kecil gitu, lumayan mahal, dan di situ experience-nya adalah kita nginep dan nggak ada sinyal di situ, biar bisa bercengkrama gitu. Ngapain gitu? Di Madura setiap hari tidak ada sinyal gitu. Jadi orang kaya ini ke desa mencari kebahagiaan, orang desa ke kota mencari kebahagiaan. Sebenarnya bahagia itu pas kaya atau pas miskin gitu. Karena saya dulu merasa makan paling nikmat saya adalah saat makan nasi pecel 1 bungkus berlima sama teman-teman. Kenapa saya merasa itu lebih nikmat? Sekarang ya alhamdulillah ada rezeki. Saat saya bisa makan steak
Wagyu MB5, Tomahawk dan lain-lain. Kok tetap enakan pecel saat saya miskin gitu. Iya. Itu yang saya pelajarin bahwa ya bahagia nggak sederhana, tapi bahagia bisa buat siapapun gitu. Dan semakin orang itu berada, makanya banyak orang kaya, orang kota tuh mental health, mental illness, Yeah. gara-gara orang kota, orang kaya kebahagiaannya udah habis gitu. Contoh saya dulu saat follower saya 10.000, yang like 100 aja tuh, wah anjir yang like Luar 100 biasa, wah gila, iya, YouTube iya. yang view 1.000 aja. Sekarang mungkin yang view 1 juta nggak cukup. Kita butuh 3 juta view deh. Makanya semakin orang kaya, coba teman-teman lihat ada misalnya konten suami ngasih istrinya iPhone, mungkin iPhone 10, itu bisa bahagia banget. Waktu itu ada video yang suami ngasih hadiah rumah kecil buat istrinya dan istrinya bisa nangis gitu, bersyukur. Sekarang orang yang udah miliaran, triliunan, apalagi kebahagiaan mereka Iya, gitu. Istrinya mau dikasih 10 miliar, ya happy. Tahun depan mau 20 miliar, akan tergerus kapan? Ending dari kebahagiaannya kapan? Ya jadi kesimpulannya adalah orang miskin, orang tengah, orang atas tuh bisa bahagia ya kalau bersyukur sih ternyata. Itu sih. Paradoks kehidupan ya. Ya, paradoks kebahagiaan. Ada orang yang, atau simpelnya gini ya, tadi aku Iya. nangkap yang miskin dan kaya menarik ya. Ya. Sekarang orang miskin ingin terlihat kaya. Benar. Orang kaya ingin terlihat sederhana kan. Benar, ya. Tapi tujuannya sama-sama ingin dihormati gitu. Sama-sama ingin dihormati, ya bener ya. Cuma kalau yang miskin terlihat kaya, dihormati dan dikejar pinjol biasanya. Ya juga sih. Karena kan dia utang iPhone biasanya. Orang kaya yang terlihat miskin biasanya agar nggak diminta utang sama temennya. Benar, dan nggak dikejar pajak Iya. biasanya. Ya, Gitu orang ya. pajak itu ya, biar paham maksudnya. Itu Kita masuk ke Ya. sisi dimana aku tertarik banget ngomongin tentang kebahagiaan tadi. Ada rasa syukur, Ya. cukup ya. Ya. Cukupnya muslim itu gimana cukupnya muslim? Yang bikin dia bersyukur gitu. Alhamdulillah mungkin saya di tahap sekarang nih cukup. Karena misal saya dan istri bisa beli beras yang paling mahal di Hero aja itu udah alhamdulillah. Beli telur yang Omega aja itu udah alhamdulillah. Karena dulu saya nggak begitu. Terus bisa beli mangga yang manis ya, maksudnya meskipun itu mungkin GMO ya, tapi yang jelas bisa beli buah yang dulu kita nggak bisa beli. Terus kalau kita ke hotel, kita scrollnya itu udah agak yang bawahan dikit nih. Belum yang President Suite, tapi udah bisa nge-scroll, nggak yang standar premier Paling doang, atas ya. tapi ada deluxe. Terus kalau kita naik pesawat di Traveloka itu biasa kan paling atas yang kita cari itu yang Iya. masih 600 700, Iya. tapi alhamdulillah sekarang Yang udah transit bisa 5 kali biasanya. ya translate 5 kali dan delay dikasih roti ya kan. Alhamdulillah bisa scroll yang agak tengahan dikit. Iya, iya. Ya kadang mungkin ada rezeki bisa naik bisnis itu. Dan saya sama istri kan hobinya makan, kita bisa makan di tempat yang ya kita mesen aja, nggak usah mikirin uang. Itu menurut saya sih udah cukup. Meskipun sekarang rumah masih ngontrak juga, mobil masih ada cicilan dikit, tapi menurut saya itu udah alhamdulillah sih udah cukup banget. Bisa menaikkan kualitas kehidupan yang dulu tidak saya dapat gitu. Supaya beli pakai minyak zaitun aja tuh saya udah aku orang kaya gitu. Kulkas ada isinya aja tuh ada. Dulu saya pas ngontrak pas kuliah itu kulkas isinya lem Korea sama bener kan lem Korea sama koran dulu saya ingat. Tapi Koran. alhamdulillah saya lihat di TV film-film bule itu kan kulkasnya isi susu, sereal, Buah-buahan ya. Coca-Cola gitu kan. Alhamdulillah udah bisa ngisi itu. Meskipun tetap ujung-ujungnya saya beli kelapa hijau juga. Dan kenapa saya kembali ke masa lalu lagi gitu. Itu sih yang Ya, bikin aku setuju. merasa cukup sih.
Merasa cukup. Ya. The last but not the least, aku ingat ngobrol dengan Agatha Chelsea yang dibilang bahwa kalau kita lagi bingung dan ngerasa hari-hari kita yang berat, kita tuh selalu punya pilihan untuk bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita punya hari ini. Aku ulangi ya. Merasa cukup dengan apa yang kita punya hari ini. Dan bahagia versiku juga bukan semakin banyak barang mewah, semakin banyak main ke tempat liburan, semakin banyak uang kita punya, tapi menempatkan standar cukup. Dan aku lagi gak mau banyak hal gitu. Aku lagi mengurangi keinginan akan banyak hal. Karena aku lagi gak ingin banyak hal, karena aku lagi gak ingin mobil mewah itu, aku lagi gak ingin rumah mewah itu, aku lagi gak ingin A, B, C, D, E, F, G, maka aku bisa bilang, aku termasuk orang yang sangat tenang, sangat bersyukur, sangat bahagia karena aku sedang tidak mengejar banyak hal itu. Kalau aku sedang mengejar, maka itu adalah kontrak dengan diriku, aku gak bahagia sampai aku punya itu. Jadi aku sedang mensyukuri apa yang aku punya dengan kata cukupku, dan aku bisa bilang, alhamdulillah, aku happy. Aku bahagia. I do realize bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu we need certain set of life standard to be comfortable enough supaya kita nggak achieve more, supaya kita nggak apa ya sebutannya, nggak Mau terobsesi lebih. untuk mencari lebih-lebih lagi gitu. Jadi makanya I do realize that. Cuman yang aku balik lagi yang aku bilang poinnya sebenarnya lebih ke sini sih. Achievement tuh bukan semuanya. Bukan berarti orang yang udah achieve semuanya, yang mungkin orang-orang lihat wah enak banget ya dia udah begini-begini, itu belum tentu dia in the state of happiness yang emang tinggi banget, not really loh. Benar. Karena happiness itu menurut aku sifatnya bukan eksternal, bukan dari apa yang kita dapat, tapi sifatnya lebih intrinsik, lebih dari how we see the world, how we value things, and aku pernah loh ketemu beberapa orang yang dia dari luar kelihatannya perfect banget. Semuanya udah punya gitu, tapi dia dalamnya empty. Dan aku sering juga ketemu orang yang mungkin kesannya masih struggling lah ya, masih kayak berusaha keras, tapi dia lebih bisa bersyukur, lebih bisa happy. Jadi makanya happiness tuh lebih ke state of being, bukan sesuatu yang perlu bukan sesuatu yang akan didapat ketika kita mendapatkan sesuatu. Make sense gak sih? jadi kayak bukan berarti misalnya if I achieve this certain position in my office I'll be happy. Menurut aku enggak. Tapi happiness tuh dalam setiap fase hidup pun kita bisa happy. Tapi it's up to us who decide kita tuh mau happy apa enggak gitu. Jim Carrey juga pernah bilang, kalau kamu pengen terkenal, coba cari terkenal, coba rasain banyak uang, coba rasain segalanya, dan kamu bakal sadar bahwa bukan itu jawabannya. Iya, bukan itu bukan itu jawabannya. sih ya. Karena mungkin aku juga sering ngalamin sih, kayak orang banyak yang bilang ke aku kan, enak banget jadi Chelsea, enak banget dari kecil bisa ini yang orang lain dilihat di luar ya. Iya, keluarga cemara itu satu, dua dari kecil udah tahu mau jadi apa, berprestasi gini. Actually no guys, satu I'm equally as confused as you are. I'm not like the type yang bukan berarti karena aku start earlier berarti aku have it all figured out, enggak. Terus kalau misalnya ditanya, wah enak banget jadi Chelsea gini, enggak juga gitu. Jadi aku juga I have my dark days too, I have hari-hari di mana aku sedih juga. Jadi itu normal banget. Dan bukan berarti kalau misalnya kalian tukeran posisi sama aku, kalian bakal lebih happy, enggak juga gitu. Ya. Yeah. Simple question. Yes. Are you happy now? Am I happy now? Balik lagi yang aku bilang tadi, happy kan lebih ke state of being ya. Aku bukan melihat happiness itu sebagai suatu hal yang udah di-achieve terus bakal happy selamanya. Aku nggak lihat kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah aku happy di detik ini sekarang duduk di sini, yes I'm happy. Kenapa? Balik lagi ke makna hidup yang aku bilang tadi. I have people around me that love me for who I am. Dan dapat support dari mereka tuh menurut aku lebih dari apapun. Dan aku bersyukur banget aku punya mereka. Jadi makanya kalau ditanya happy nggak sekarang, of course I'm happy karena I know I have people who love me for who I am. Aku Are tadi you mau, happy? Yes, I am 100%. 100%. Karena ini yang aku lakuin adalah apa yang aku impikan, Okay. apa yang Yeah. aku senangi, apa yang aku bikin aku bangga, bersyukur. Yeah. Dan ya, terutama ngobrol sama orang keren kayak kamu. Waduh. Aku mau mengulik ke mungkin ini agak sensitif pertanyaan, tapi aku mengulik karena ini kita sesi vulnerable, kita bisa cari apa aja di sini. Ketika kamu fase tadi kan juga jadi artis cilik juga ya. Ini menjadi kecil itu seperti ngerasa ingin achievement,
mungkin kamu dari umur belasan udah cari uang juga gitu. Apakah ada hubungannya sama sisi neuroscience-nya, kalau mungkin dari kecil aku sudah mendapatkan uang, udah mendapatkan apa yang aku ingin kejar gitu. Dan di fase sekarang bahwa oke, kayaknya udah istirahat deh, atau apa yang bisa kamu share? Karena orang yang lihat bahwa aku harus cari uang di fase 20-an dulu, tapi kamu udah ngerasain itu sejak belasan tahun yang lalu. Sebenarnya Kak, kalau aku mau lurusin lagi, aku tuh dari kecil emang udah bekerja nyari uang. Cuman emang motivasiku tuh bukan uang. Jadi bisa dibilang gini, Oke. aku salah satu yang beruntung, bukan dipaksa untuk bekerja, tapi lebih ke bekerjanya karena kebetulan talentaku bisa menjadikan uang Oke. gitu. Jadi aku tuh nggak pernah melihat apa yang aku lakuin sebagai pekerjaan, kalau bisa dilurusin. nice. Iya. Cuman kalau ditanya apakah sekarang aku lebih rest aja dibanding my friends yang 20-an, absolutely not. Karena sebenarnya the crisis that I experience itu timelinenya mirip-mirip sama teman-teman aku. Mungkin a bit earlier tapi masih mirip. Karena aku baru menyadari bahwa oh hidup tuh ternyata perlu kerja, oh ternyata hidup tuh begini-begini, itu di umur-umur kuliah gitu, baru kayak ngeh, oh ini tuh bukan main-main gitu. Early 20s? Iya, early 20s. Jadi makanya kalau ditanya apakah aku sekarang lebih rest, ini ya enggak juga sih, tetap masih, makanya aku bilang tadi, I'm equally as confused as you guys are gitu. Jadi makanya enggak, obviously not gitu. Cuman maybe one of the advantages that I experience from working since umur kecil banget adalah aku jadi lebih, aku ngerasanya ya, aku jadi lebih melihat dunia kan jadi lebih awal before like all my peers biasanya. Jadinya aku lebih punya bank pengetahuan dunia itu seperti apa, at least a glimpse of the world, a glimpse of the industry gitu. Itu yang aku rasa membantu banget ke kerjaan aku sekarang. Tapi kalau ditanya whether or not secara neuroscience kerja from early on itu mengubah aku atau gimana, sebenarnya I'm just a regular 23-year-old as the others gitu. Cuman mungkin bedanya ya ada additional experience aja yang membuat aku mungkin lebih ya itu tadi, lebih ada kayak glimpse of what it's like to work in the industry since such young age gitu aja sih. At least for me. Yeah. Ya, itu dia 4 obrolan aku bareng orang-orang berkelas. Ya bikin aku dan kamu lebih aware terhadap apa itu bahagia. Dan please define bahagiamu sendiri. Jangan sampai orang lain yang masuk ke dunia kamu untuk mengatur bagaimana kamu harusnya berbahagia, enggak. Kamu bisa menentukan bagaimana kamu syukur, kamu bahagia, dan bagaimana kamu bisa ngedefine cukupmu sendiri. Aku Bilal Farnov, happy sekali karena kalian masih menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan please kalau kalian masih haus ilmu, masih banyak video suara berkelas lainnya yang berkelas untuk kalian konsumsi. Sampai jumpa, assalamualaikum.